dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, Amin Yesus. besar anugerah-Mu, Yes. melimpah kasih-Mu, Yes. semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, Amin. besar anugerah-Mu, Yesus. melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Ini hati kita tadi ya, saya nggak mau gereja tadi. Oh. Saya dari kemarin nggak tidur capek. Jadi tapi tadi Opu ngomong gereja ya jam 10 datang edak jagi gereja ya. Aduh nggak caki badanku semua. Nah kata si abang, "Mak ayo ke itu ke Pondok Indah gereja." Waduh ke Pondok Indah lagi bang, jauh banget. Nanti naik motor lagi mama, sakit kepala makin capek, besok nggak sekolah. Aku bilang ya puji Tuhan lah kalau memangnya itu bapak ibu ya, kalau kita menginginkan hati kita ini, memang kalau kita enggak melawan hati kita ini, kita bisa lemah loh. Amin. Tapi puji Tuhan lah ya, 1 minggu ini ya dikasih Tuhan kita berkat, Amin. dikasih Tuhan kita kesehatan. Amin. Bagi saya tuh bukan kekayaan yang ku cari di dunia ini, bukan. Saya senang hati aja dengan sehat-sehat anak-anak saya, tuh saya bersyukur banget. Haleluya. Banyak orang tuh udah itu kayak itu aja kamu pikirkan, katanya nggak apa-apa. Kalau sana sini keluarga ngomong ya udah kamu inilah itulah, enggak, saya bertahan. Ku bilang demi anakku yang 3 ini saya harus bertahan. Ku bilang apapun yang terjadi, badai apapun yang menghambat saya, pasti saya bertahan hidup ini. Ku bilang saya cuma satu minta sama Tuhan, saya diberikan ketenangan, diberikan kesehatan. Saya ngelihat anak-anak saya tidur bahagia, kalau pulang kerja anakku bercanda bersukacita sama anakku, ya puji Tuhan anakku ini akur-akur. Itu aja saya minta. Itulah saya minta sama Tuhan, nggak ada banyak-banyak, nggak ada muluk-muluk. Kekayaan itu udah dikasih Tuhan, itu udah ditargetkan, itu dari bayi aku udah. Kau Mas Liana harus kayak gini kehidupanmu, mungkin kayak ginilah kamu masa depanmu, kayak gini udah Tuhan tuh. Cuma saya menikmati aja dah. Amin. Bersyukur. Saya tuh bersyukur aja hidup ini. Saya tidak, tadi juga udah, memang setan itu udah banyak banget. Udah, gak usah gereja kamu, gak usah pergi katanya. Udah tidur aja kamu, gak usah masak. Ngapain masak-masak, orang nanti ada uang kok dikasih Tuhan. Nanti pokoknya ada aja nanti makanan itu. Iya, Opung aku gak gereja, Opung badanku sakit. Ada tak ada? Gereja lah. Ya udah berdoalah, puji semoga cepat sembuh ya. Nggak aku balas-balas. Biarin aja. Mandi aku, bodo amat aku mandi. Emang mama jadi gereja mak? Iya antar mama. Oke dekat Opung, aku bilang. Oh iya udah. Dalam hatiku tadi, oh iya.
tadi sampai sini rasanya badan aku tuh nggak ada sakit lagi. Amin, Merasa, amin, amin. Haleluya. semangat aku. Oh iya, Amin, haleluya. emang benar itu. Kita nggak boleh ya manukan kita cuma pikiran kita. Banyak setan loh kiri kanan yang belakang depan yang menghantui kita. Ngapain kau capek-capek ke gereja? Panas di situ katanya. Ya, mending di rumah nonton apa happy. Kata si abang tadi, udahlah mama kalau nggak gereja kita makan di luar aja. Udah, makan di luar, mama nggak senang makanan di luar. Dia bilang, udah gereja aja aku bilang gitu. Ya itulah bagi kita ya semuanya, saya sarankan bukannya jangan kita malas, harus semangat ya. Amin. Itu aja kesaksian saya. Haleluya, Tuhan berkati. Haleluya, haleluya. Haleluya. Yang minggu lalu ya banyak pergumulan masalah ya, tapi aku kuat, Amin. tidak mau saya lemah. Aku tetap bersyukur kepada Tuhan. Saksian Masalah sini Ibu berganti Topea. seperti musim berganti itu kan, masalah semua. Terus saya percaya kepada Tuhan, kekuatan ada pada dalam Tuhan. Tanpa Tuhan mungkin saya akan lemah, mungkin bunuh diri, bisa bunuh diri kalau persoalan suami sakit, anak begini kan banyak. Ya tapi aku memandang kepada Tuhan. Yes, Aku yes, memandang ke depan bukan ke belakang. yes. Apa yang di belakangku akan saya tinggalkan semua. Amin. Aku memandang kepada Tuhan karena Tuhan Puji yang Tuhan. memberikan kehidupan itu ya. Iman percaya kepada kita diberikan Tuhan supaya kita semakin kuat menghadapi masalah. Kalau dilihat dari masalah Tuhan, aduh, saya paling malang di dunia ini. Gitu pikiran kita begini, begitu. Tapi aku enggak, saya bukan orang malang. Saya orang-orang yang kuat. Amin. Saya anak-anak Tuhan, saya anak Tuhan. Amin. Bukan anak manusia, anak raja. Saya Amin, begitu. amin. Terima kasih buat Tuhan. Aku selalu Yes. bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan itu menguatkan saya selalu. Ada kekuatan yang baru. Semangat yang baru. Yes. Berkat Tuhan. Amin. Kalau kata manusia, kau begini begitu, enggak, saya enggak peduli. Saya akan tetap memandang Tuhan dan janji-janji Tuhan ya dan amin. Amin. Saya percaya Tuhan itu tidak pernah meninggalkan orang-orang yang selalu berseru dan orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Amin. Bukan mengandalkan kekuatan kita dan pikiran kita, tapi mengandalkan Tuhan selalu. Terima kasih buat Tuhan, doa-doanya Pak Anton dan Terima Ibu kasih. Naomi buat kami. Terima kasih. Terima kasih, Tetap Bu kami Topea. doakan agar kami kuat dan mampu menjalani. Terima kasih. Amin. Ya, mari kita buka ayatnya yang terambil di dalam kitab Efesus 3. Adalah bangun rohani, manusia rohani saudara dan saya dengan firman-Nya. Mengapa saudara kita harus bisa membangun yaitu manusia rohaninya? Karena sangat penting saudara untuk kita dapat membangun manusia rohani kita adalah untuk dimana kita dapat menghadapi suatu tantangan ya. Jadi kalau kita tidak membangun manusia rohani kita, apa jadinya kita untuk menghadapi dunia ini? Baik, Alkitab jelas ya mengatakan bahwa makhluk manusia itu, makhluk ciptaan Allah itu terdiri dari 3 dimensi ya. Apa itu 3 dimensi? 3 dimensi itu adalah tubuh, roh, dan jiwa ya. Jadi tubuh, roh, dan jiwa ya. Nah, apa sih tubuh itu? Tubuh itu pastinya saudara tahu ya, yaitu adalah mata untuk melihat, ya kan? Mulut itu berarti untuk mengecap, ya, mengecap dan merasa, ya. Nah, apalagi? Nah, berarti adalah untuk telinga untuk mendengar, ya, dan sebagainya, ya. Nah, kalau tadi yang saya katakan tubuh, jiwa, dan roh. Nah, kalau jiwa itu apa, saudara? Jiwa itu adalah kita pikiran, ya. Terus perasaan, kehendak ya. Sedangkan roh itu adalah suatu persekutuan hati nurani kita. Nah, bagaimana caranya untuk kita mengetahui apa itu tubuh, jiwa, dan roh ya? Tubuh itu berarti kita harus yaitu mengenal, yang berarti dengan adanya panca indera kita mengenal alam ya. Ya, misalnya kita melihat pemandangan berarti seperti yang tadi saya katakan adalah panca indera. Nah,
Sedangkan yang dikatakan adalah roh itu atau jiwa. Jiwa itu berarti adalah yang seperti tadi saya katakan, pikiran, kehendak, ya, perasaan. Berarti itu adalah mengenal jiwa kita sendiri, ya, yaitu jiwa saudara dan jiwa saya, ya. Sedangkan roh itu adalah kita untuk mengenal apa? Adalah mengenal Allah, ya. Nah, bagaimana dari tubuh, jiwa, dan roh itu dapat terpelihara? Ya pastinya kalau tubuh itu harus diberi makan, ya. Nah, diberi makan. Nah, kalau misalnya kita nggak beri makan, ya lain cerita kalau kita puasa, ya. Nah, kalau kita misalnya tubuh itu dalam seminggu kita tidak makan atau kita tidak minum, itu sehat apa mati, saudara? Pastinya mati, ya. Nah, untuk itu begitu juga kalau kita tidak memelihara dan kita tidak merawatnya, ya. Nah, begitu juga dengan jiwa. Jiwa itu kalau kita tidak rawat atau kita tidak pelihara, ya. Contohnya jiwa itu kan pendidikan, ya. Seperti tadi yang saya katakan adalah untuk mengenal diri kita, ya, sendiri, ya. Nah, dengan pendidikan otomatis kan kita dengan kita mengalami pendidikan menambah pengetahuan kita, ya. Nah, begitu juga mungkin di dalam jiwa itu kita butuh hiburan, ya, atau hobi, ya, tetapi yang harus berpositif, ya, saudara. Nah, sedangkan yang namanya adalah roh, ya, roh itu dapat terpelihara. Makan apa, saudara? Untuk dapat terpelihara roh kita ini yang Tuhan sudah berikan buat saudara, dengan Tuhan mati, bangkit, dan naik ke surga, dia tidak meninggalkan saudara dan saya, tetapi dia memberikan rohnya untuk saudara dan saya. Nah, bagaimana cara roh ini bisa terpelihara? Harus makan apa, saudara? Makan apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan inilah yang harus kita makan, ya. Nah, kalau kita tidak makan yang namanya firman Allah, seperti tadi saya katakan, apa gunanya kita hidup di dunia ini, ya? Baik, saudara. Justru itu saya kembali katakan bahwa di mana roh itu, ya, harusnya adalah bisa mengepalai, bahkan dia adalah yang bisa menguasai, yaitu tubuh dan jiwa kita. Ya, tubuh dan jiwa kita itulah yang harusnya roh yang menguasai tubuh dan jiwa kita, ya. Nah, seperti yang di dalam, saya minta salah seorang untuk membacanya dalam kitab 2 Korintus 4 pada ayat 16. Katakan, ya. Tetapi Tuhan mengatakan kembali kepada kita, masalah itu boleh ada, tetapi masalah itu harus semakin diperkecil. Nah, jadi lahiriah itu boleh saja merosot, ya. Jasmani boleh saja merosot, tetapi Tuhan kembali mengatakan rohani kita harus apa, saudara? Kuat, meningkat, ya. Karena daging inilah, ya, yang membuat kita itu, ya, kalau memang kita tidak kuat-kuat di dalam Tuhan, pasti jatuh, ya, saudara. Tetapi kembali Tuhan mengatakan kita, bangunlah manusia rohmu dengan firman Tuhan, ya. Bangunlah manusia rohmu dengan firman Tuhan, ya. Jadi mungkin diantara saudara yang masih bolong-bolong, ya, atau masih dengan kesibukannya di dalam aktivitasnya, rumah tangganya, mari saya mengajak saudara lakukan, ya. Entah saudara itu mau dalam komitmennya malam hari, silahkan saja. Tetapi sangat bagus di saat saudara bangun, ya. Dan saya bersyukur, saya setiap bangun itu, walaupun memang kita mungkin tidak hanya saya, saudara pun juga, ya. Kalau kita bangun kamar mandi, apa yang saudara lakukan? Saya langsung berdoa. Saya berdoa. Jadi saya bersyukur Roh Kudus memberikan saya roh menyanyi, ya. Roh menyanyi. Jadi roh saya ini selalu memuji. Jadi tanpa saya sadari, saya terus memuji. Ya, saya langsung ucapkan pujian itu, ya. Jadi kalau kita bangun, jangan kita langsung tidur lagi, saudara. Bangun itu di pagi subuh itu sangat bagus banget. Kita masuk dalam penyembahan, kita memuji Tuhan, kita berdoa, ya. Kita berdoa tidak hanya untuk diri kita pribadi dan keluarga kita, tetapi kita berdoakan orang-orang yang kita kasihi, bahkan terlebih bangsa kita. Tuhan kita yang hidup untuk memberkati Indonesia ini, ya. Bahkan khususnya juga di dalam pelantikan yang sebentar lagi di bulan Oktober ini, ya. Kita tidak tahu bagaimana nantinya, tetapi doa dari setiap semua umat yang tetap kita percaya
bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat bagaimana saudara? Besar kuasanya. Iya, baik. Jadi bangunlah rohani saudara di dalam membaca firman-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak menjamin bagi saudara yang hanya datang ke rumah Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya saja, ya, hanya mendengar dari khotbah yang saudara terima. Tetapi di hari-hari selanjutnya, mungkin pada saat saudara datang, itu mungkin roh saudara masih menyala-nyala ya. Ya oke lah, pada hari Senin masih ada lah ya nyala. Tetapi di hari selanjutnya, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, apa yang terjadi? Mungkin ya merosot ya, atau ya udah begitu aja, ya kan? Tetapi kita sebagai orang yang diberkati, orang yang benar-benar hidup di dalam Tuhan, mari saudara, saya mengajak seperti yang tadi saya katakan, tidak hanya kita seperti ini menjadi bayi rohani. Maukah saudara hanya bayi rohani? Tidak mau ya. Tetapi kita harus menjadi manusia dewasa rohani. Siapa di antara saudara yang mau menjadi manusia dewasa rohani? Bisa angkat tangan saudara untuk saya? Ya, oke, terpuji nama Tuhan. Kiranya dengan dewasa rohani ini kita tetap berkomitmen di dalam Tuhan ya. Nah, bagaimana caranya? Olah, yaitu roh saudara dan saya, dan benahi roh saudara dan saya untuk tetap terus masuk di dalam firman-Nya. Firman-Nya saudara. Nah, firman inilah yang menghidupkan. Firman inilah apa yang tadi menjadi satu kesaksian daripada Ibu Hutapea ya. Hanya kekuatan kita adalah selain doa, firman ya. Karena semua di sini adalah yang merupakan perjalanan hidup saudara ya. Mengapa saya katakan begitu? Karena kita mau adanya makanan keras. Tidak hanya bayi yang hanya susu saja ya. Tapi selain susu, pastinya dengan bertambahnya usia bayi itu pasti ada dong makanan penunjangnya ya. Nah, kita pun juga boleh untuk makanan-makanan lembek, tetapi kita tidak mau hanya makanan lembek. Kita harus ada makanan keras, yaitu makanan rohani ya. Mengapa saya katakan makanan rohani, makanan-makanan keras, saudara? Yaitu untuk kita dapat memahami Tuhan kita yang hidup di dalam diri saudara dan saya. Agar kenapa saudara? Kita mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan itu yang berbicara. Supaya apa? Dalam perjalanan hidup saudara itu tetap di dalam tuntunan Tuhan, ya. Jadi, saudara, marilah tetap kita terus berkomitmen di dalam firman-Nya, berkomitmen untuk kita mengajak keluarga kecil kita supaya bertumbuh di dalam Tuhan, bertumbuh di mana hati kita yang terus melekat kepada Dia yang hidup di dalam diri saudara dan saya. Ya, baik saudara. Jadi tidak hanya tubuh itu berolahraga saja, ya. Oke lah, mungkin ada orang untuk mempercantik diri, ya, itu dengan cara berbagai ya operasi atau apa ya, atau dengan cara olahraga. Tetapi tidak hanya itu aja ya, roh Daniel harus diolah ya, harus dibenahi. Mungkin Daniel tidak mau hidup saya begini-gini saja Tuhan, tetapi mari buka hatimu masuk di dalam hadirat Tuhan ya, buka firman ini ya. Mungkin kalau saudara ingat beberapa bulan yang lalu saya pernah menyampaikan firman Tuhan ya, jadikanlah gaya hidupmu dengan terus membaca dan merenungkan firman Tuhan ya. Baik saudara dikasih Tuhan. Jadi di dalam hidup kita ini kita harus mempunyai sesuatu komitmen ya, untuk kita dimana dapat membangun manusia rohani kita ya, manusia rohani kita, supaya dengan adanya
firman yang melekat di hati saudara, apapun tantangan yang saudara hadapi, ada jalan keluar. Bukan mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi firman ini yang meneguhkan. Firman ini yang memberikan jalan keluar. Firman inilah yang memberikan jawaban, ya. Nah, di sini dikatakan ada 3 tahapan, yaitu untuk kita merenungkan firman Tuhan itu. Apa tahapannya? Yang pertama, saudara tidak hanya membaca, ya. Ada orang mungkin membaca, ya, bolehlah membaca ya atau dibaca ya. Nah, tetapi membacanya itu tidak melibatkan hati, pikiran, dan mulut kita, ya. Jadi saudara harus bisa melibatkan. Nah, bagaimana melibatkannya? Selain dulu saya pernah menyampaikan khotbah saya, perkatakan, ya, tidak dalam hati tetapi perkatakan, ya. Banyak orang hanya membaca begini aja, ya, atau mungkin sampai ngantuk ya dia saking membacanya. Tetapi dia tidak melibatkan hati dan pikiran serta mulutnya, ya. Nah, jadi kita harus bisa memperkatakan firman ini dengan sungguh-sungguh di dalam Tuhan, sungguh-sungguh, karena firman tadi yang saya katakan mengubah hidup saudara. Bahkan dalam perjalanan hidup saudara, semua ada di dalam firman ini, ya. Jadi libatkanlah. Nah, satu contoh, mulut itu untuk berbicara, telinga untuk mendengar, ya kan? Nah, berarti apa, saudara? Dengan timbulnya iman, dalam Roma 10 ayat 17, mungkin salah satu bisa dibacakan. Pendengaran akan firman Tuhan, ya. Jadi kalau kita menggunakan mulut, pikiran kita dan hati kita tertuju pada Yesus yang hidup, tanpa kita mengambang, oh ya masakan saya bagaimana, oh anak saya bagaimana ya, oh ya bisnis saya nanti bagaimana ya, kira-kira laku apa enggak ya dagangan saya ya. Tetapi kalau kita sudah fokus pada firman-Nya, arahkan hati, pikiran dan mulut saudara pada firman ini. Dan apa tadi yang dikatakan dalam Roma 10 ayat 17? Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kalau iman saudara dan saya sudah timbul pada firman ini, otomatis di dalam hati ini adanya suatu pendengaran, yaitu firman inilah yang menjadikan kekuatan hidup kita. Bahkan iman kita semakin kuat di dalam Tuhan karena firman Tuhan, ya. Firman Tuhan, saudara, ya. Kalau saya boleh bersaksi, ya, ini baru-baru ini terjadi, ya, saudara, di tahun 2024, ya. Jadi waktu itu saya membuka IG, ya, memang saya juga tetap melibatkan Tuhan, ya, melibatkan Tuhan, sampai saya melihat adanya vitamin, berupa vitamin atau obat, ya, obat untuk mata, ya, mata. Nah, akhirnya memang saya tidak melakukan sendiri, saya tetap seizin dari suami saya, ya. Nah, akhirnya memang harga obat itu ya lumayan, ya, harganya jutaan lebih, ya. Nah, suatu ketika saya sudah bernegosiasi dan memesan, ya. Tapi entah kenapa kok di hati saya, jiwa saya ini, oh Tuhan, apa iya nih, apa begini? Kok tanpa dipesan, tanpa dia melihat dulu kondisi mata saya, ya, gimana ya Tuhan? Nah, terus akhirnya entah kenapa di jiwa saya ini merasa ada sedikit bergejolak, ya, tubuh saya juga kayak apa sih, nggak berkecamuk gitu, ya. Nah, terus akhirnya entah kenapa saya ada satu acara bersama saudara-saudara saya dan saya bercerita, ya. Dan itu banyak yang melarang, jangan, itu penipuan, katanya kan. Sempat saya berkata di jiwa saya, apa iya sih, masa begini-begini. Jadi kayak sesuatu yang berlawanan, ya. Itulah jiwa, ya. Jiwa itu yang harus mesti kita juga jaga, ya. Nah, akhirnya tanpa saya sadari, udahlah Tuhan. Nah, memang sebelum saya berjumpa dengan saudara-saudara saya, di hati saya juga sudah ada sesuatu yang mengganjal gitu, ya.
Dan saya menghubungi pihak tersebut, itu tidak ada orang yang pusatnya itu Tuhan. Dan itu sudah benar-benar nomornya sudah dicabut ya. Nomornya itu sudah tidak ada lagi, sudah terhapus ya. Dan akhirnya saya diteror dengan berbagai nomor yang buntutnya berbeda, tetapi kepalanya dengan nomor tengahnya itu sama, saudara. Saudara bisa bayangkan bagaimana kalau kita diteror terus dengan teror dalam arti, oh ya harus beli begini, oh tidak bisa begini. Bagaimana begini. Saya sudah katakan bahwa saya tidak bisa membelinya dengan alasan saya, tetapi mereka terus itu terjadi pada bulan Februari akhir atau Maret ya. Maret awal di tahun 2024, saudara. Singkat cerita, mungkin tidak hanya saya pribadi, saudara pun mungkin kalau diteror-teror tuh kayaknya nggak nyaman ya, nggak nyaman banget gitu loh. Nah akhirnya walaupun memang suami saya mengatakan sudah abaikan saja, ya mungkin abaikan saja, tapi yang main kita ya, aduh ini rese banget nih, telepon apa sih gini gitu ya. Nah akhirnya entah kenapa saudara, saya membaca firman yang terambil di dalam kitab 2 Tawarik 20 ya, pada ayat 15b ya. Coba tolong dibacakan. 2 Tawarik 20. Ganti Alkitab itu melibatkan pikiran, tubuh dan jiwa saya ganti nama saya. Ya. Jadi kamu itu saya ganti dengan nama saya sendiri. Ya, nama saya sendiri. Dan saya imani kata-kata itu ya, bahwa janganlah takut Naomi, karena Tuhan yang akan berperang atasmu ya. Demikianlah ya yang ada di dalam firman ini. Jadi saya imani kata-kata itu, terus saya imani. Itulah tuh yang dikatakan dalam firman-Nya, kalau kita benar-benar sungguh-sungguh di dalam Tuhan, Tuhan bekerja dan melibatkan apa yang tadi saya katakan dengan hati, pikiran ya, dan mulut kita. Pada tanggal April, di waktu April itu adalah tanggal 26 Jumat Agung ya, Jumat Agung 27, di mana Tuhan menjawab, karena saya katakan Tuhan yang berperang atas apa yang saya alami, dan itu tidak ada lagi yang meneror saya. Itulah suatu di mana Tuhan bekerja buat anak-anaknya yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Jadi saudara, tidak hanya saya saja. Mari, saya juga mengajak saudara untuk tetap teruslah setia di dalam Tuhan. Bacalah firman ini. Inilah yang merupakan suara Tuhan untuk saudara. Sepanjang perjalanan hidup saudara ada di dalam firman ini. Bahkan Tuhan meminta kita harus bangun rohani kita, agar hidup kita tidak sia-sia selama kita di dunia ini. Bahkan rumah tangga kalian, baik ya juga saya melihat di sini keponakan saya ya, rumah tangga kita tidak tahu bagaimana kedepannya nanti ya. Jadi kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Ajak suamimu, ajak anakmu untuk masuk dalam penyembahan, untuk masuk di dalam firman ya. Bahkan satu kerinduan orang tua pun untuk merindukan anak-anaknya, lebih tenggelam di dalam hadirat Tuhan, lebih datang dalam hadirat Tuhan ya, agar semua yang ini nyata di dalam perjalanan hidup saudara dan saya ya. Yang setuju sama-sama katakan amin. Baik saudara. Jadi marilah tetap lakukan ini sebagai gaya hidup kita, dengan tetap setia membaca firman Tuhan. Tidak hanya firman ya, tetapi Tuhan juga mau kita sebagai umat Kristen adalah doa. Karena doa dan firman itulah yang memberikan, kalau saudara setia, kemenangan itu akan terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Ya, baik saudara dalam ya. Bagaimana kita dapat merenungkan firman-Nya agar kita mendapatkan suatu kedewasaan rohani kita ya. Dewasa rohani dengan kita terus merenungkan firman Tuhan itu. Yang pertama adalah mari kita buka di dalam Mazmur 119. Pada akan firman Tuhan itu seperti tadi ya yang saya ceritakan tentang kesaksian saya ini, merenungkannya dengan sungguh-sungguh dalam situasi ataupun kondisi yang sedang terjadi ya. Jadi kita benar-benar membacanya dengan syikah
Ya, seperti tadi dalam ayatnya di dalam Mazmur 119 pada ayat 99, aku lebih berakal budi daripada semua pengajar-pengajar, sebab peringatan-peringatanmu ku renungkan. Jadi renungkan itu baik di dalam Mazmur 1 pada ayat 1 sampai dengan 3, saudara bisa membacanya nanti di rumah. Renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Dengan libatkan seperti yang tadi saya katakan adalah pikiran saudara, hati, mulut saudara untuk menyatu pada firman ini. Supaya Roh Kudus, bahkan roh manusia, roh saudara itu tetap kuat di dalam Tuhan, ya. Jadi apa yang dimaksud syikah ini adalah kita benar-benar merenungkan firman itu siang dan malam, agar firman yang ada di dalam diri yang saudara baca tetap menjadikan pegangan hidup saudara, ya. Pada awal tadi yang pertama saya katakan, kalau kita ingin manusia dewasa rohani, badai apapun, ada satu kekuatan yang Tuhan berikan jalan keluar, ya. Seperti tadi, masalah boleh saja ada. Makan kesaksian daripada Ibu Manulang, saya mau tetap bersuka cita. Berarti Ibu Manulang tetap percaya bahwa Yesuslah yang menjadikan kekuatan daripada Ibu Manulang, ya. Jadi tetaplah terus renungkan firman itu, ya. Renungkan firman itu dan tidak pernah layu. Karena apa yang diperbuatnya bahagia dan berhasil. Banyak orang kurang bahagia, ya. Mungkin harta berlimpah, ya. Dan dia berhasil, tetapi dia kurang bahagia. Begitu juga dia berhasil atas apa yang dikerjakannya, tetapi dia kurang bahagia, ya. Karena apa? Tidak ditanamkan dan tidak pernah menjadikan satu gaya hidupnya pada firman Tuhan ini, ya saudara. Jadi mari saya mengajak bagi yang masih bolong-bolong atau mesti ya masih hanya beberapa pasal, lakukan, ya. Seperti yang dulu saya pernah juga sampaikan, kalau belum memahami dalam perjanjian baru, saya pun masih belajar, ya. Jadi saya menyampaikan firman ini kita juga sama-sama belajar, ya. Nah, jadi banyak orang yang juga sudah membaca firman, kurang belum memahami, ya. Tetapi karena seperti tadi yang saya katakan, kita membangun ini, Roh Yesus, Roh Allah memberikan kepada kita, yaitu manusia roh kita, karena dengan kekuatan kita, firman inilah yang meneguhkan saudara dan saya, ya. Jadi kita perjanjian lama, mungkin kalau saudara kurang memahami, bisa memulai dari perjanjian baru, ya. Dari perjanjian baru itu dulu saudara membacanya, bikin 2 pasal, 3 pasal, ya, setiap pagi. Atau misalnya lakukanlah setiap harinya 3 pasal, ya. Besok lakukan lagi, tambah, ya. Nah, masuklah, katakan setiap 3 pasal untuk saudara baca, ya. Selesai di situ, kembali ke perjanjian lama, ya. Setelah perjanjian lama tidak sampai di situ, saudara. Kita harus terus berkali-kali membacanya, ya. Jadi anggaplah ini seperti komik, ya, komik. Jadi baca, terus baca, ya. Bagaimana di sini ada rahasia-rahasia Tuhan, ya. Banyak orang yang membaca hanya membaca aja, ya. Nah, saya mau tanya, saudara, di dalam Alkitab saudara, adakah tertulis itu sukacita? Ada? Atau di sini ada satu kekuatan janji? Adakah? Ada, ya. Nah, kalau memang ada, mari tetap libatkan seperti yang saya katakan itu, dan kembali dari Alkitab ini, pindahkan ke dalam diri saudara, ya. Pindahkan. Oh iya, ada damai sejahtera, imani itu, ya. Lakukan itu dalam firman itu, ya. Seperti tadi dan saya tidak menyangka, ya, kuasa Tuhan itu yang bekerja. Walaupun saya sempat, aduh, gimana ya kalau setiap hari seperti itu, ya. Memang saya tidak nyaman gitulah. Dan saya minta ampun, karena di mana roh itulah yang bekerja. Roh itu yang terus kita harus kasih makan. Supaya roh kita itu bangun terus, saudara. Roh kita itu terus melekat, ya. Karena
roh yang ada di dalam diri saudara itu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Jadi, mari bangun kembali manusia roh saudara ya. Dengan apa, Daniel? Firman-Nya ya. Ya, saya percaya di saat Daniel bangun manusia rohaninya, walau kita sudah baptis selam, itu adalah di mana rohmu yang lama itu dengan adanya baptisan selam berarti rohmu itu sudah dibangun kembali, ya kan? Roh yang mati dibangun kembali oleh roh Yesus ada di dalammu. Bangunlah itu juga kembali dalam firman-Mu, ya. Saya percaya masa depanmu, perjalanan hidupmu, Tuhan memberikan yang terbaik untukmu. Dengan kunci, tetaplah setia membaca firman-Nya, ya. Amin. Oke, ada amin dan ya? Amin. Ya, lakukan ya. Mulai hari Senin, ya. Saya harus baca berapa pasal. Begitu juga keponakan saya yang di belakang, ya. Walaupun kita tidak tahu bagaimana rumah tangga kita, kita juga sebagai ibu harus dapat menuntun anak kita, ya. Walaupun kita mengajak anak kita ke sekolah minggu, ya. Tetapi kita juga harus mengajak suami kita dengan firman-Nya. Tidak hanya dengan kita mengandalkan khotbah, tetapi Selasa, Rabu, Kamis, bahkan Senin ya, sampai dengan Minggu firman, ya. Karena dengan kita mengandalkan yang namanya khotbah ya, belum tentu saudara roh kita itu kuat, belum tentu. Tetapi dengan makanan rohani ini, inilah sesuatu pembahasan, suatu kekuatan, suatu di mana kita mendalami, mempelajari dan menggali firman Tuhan itu yang begitu rahasianya yang tidak kita ketahui. Kita tahu, oh seperti ini ya Tuhan. Kalaupun saudara juga belum memahami apa ini Tuhan, mungkin dalam perjanjian lama kita kurang paham ya. Tetapi bukan berarti saudara mentiadakannya. Dan Roh Kudus akan menuntun. Oh ini ya Tuhan, oh ini ya. Saya pun juga membaca apa ini maksudnya. Tetapi karena kita meminta Roh Yesus, Roh Allah berjalan, apa yang tidak kita sadari? Oh tiba-tiba dari ayat yang kita dapat ini, oh itu yang maksudnya ya. Nah jadi itulah ya yang kita tidak sadari, Tuhan memberikan satu jawaban ya. Karena inilah kunci daripada kita terus tetap setia membaca firman-Nya. Ya. Baik saudara, setelah kita membaca firman tersebut dengan memberikan waktu kita kepada Tuhan, marilah kita tetap setia kepadanya. Ya, di dalam bahasa Ibrani, untuk kita dapat merenungkan firman Tuhan itu dengan manusia dewasa rohani kita, yaitu yang kedua adalah Hagah. Ya, Hagah itu apa saudara? Hagah itu adalah seperti tadi memindahkan subjek, ya. Subjeknya adalah yang tadi bahasa kamu, ya, atau yang saudara akan baca ubah menjadi saya, ya. Setiap saudara ada membaca atau katakanlah Mazmur 91, ya, mungkin saudara sudah tahu ya, dalam lindungan Allah, ubah dari kata kamu, ya, itu menjadi saya, ya. Nah, lain hal yang ada bahasa aku besar itu berarti Tuhan ya. Nah, jadi ubah subjek itu ya, Hagah, itulah Hagah ya. Dan dengan kita tetap terus merubahnya dan membayangkan ya, membayangkan kalau kita itu ada di dalam apa yang kita baca itu. Nah, seperti tadi yang saya kata, oh ini ya Tuhan maksudnya ya. Jadi Hagah itu adalah kita benar-benar masuk. Seperti yang tadi saya katakan, libatkan ya, libatkan tidak hanya sekedar membaca, tetapi nggak ada perubahan, nggak mengubah sikap hati saudara dan nggak mengubah paradigma saudara ya. Jadi seperti tadi yang di dalam Roma 10 pada ayat 17, camkanlah itu saudara, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran dalam hati berarti pendengaran itu adalah firman Tuhan ya, itu saudara ya. Yang ketiga adalah higayon ya. Higayon ini kalau saudara bisa lihat dalam kitab Mazmur itu banyak ada satu pujian nyanyian Daud ya. Nyanyian Daud di mana dia menyerahkan, yaitu dia keluh kesahnya kepada Tuhan ya dengan nyanyian ya. Nah,
saudara pun juga tidak hanya sekedar untuk membaca ya, tetapi saudara bisa masukkan dengan melodi ya. Walaupun memang lagunya kita nggak tahu iramanya, tetapi tidak masalah. Tetap kalian saudara membawanya dengan pujian-pujian ya, lagunya. Seperti mungkin ada yang tahu Mazmur 23 seperti apa? Mazmur 23. Iya. Nah, kalau Mazmur 23 kita nyanyikan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi bisa dinyanyikan ya. Jadi kalau saudara misalnya membaca ada ini, nyanyikan saja ya. Karena Tuhan itu mau kita menyembah di dalam apa? Roh dan kebenaran. Kita menyembah dalam pujian ini, disitulah di saat kita datang di dalam doanya. Bahkan juga di dalam firman dengan kita memuji dan menyembah Tuhan ya. Jadi itulah 3 yang dimana untuk kita dapat merenungkan firman Tuhan itu dengan dewasa rohani. Yang pertama adalah Shika, yang kedua adalah Haga, yang ketiga adalah Higayon ya. Ya. Dalam kitab perenungan yang ketiga ini Higayon, kita bisa buka dalam kitab Yosua 1 ayat 8. Saya minta dan beruntung ya. Karena kita melibatkan Tuhan, melibatkan hati pikiran kita, bahkan merenungkan firman itu siang dan malam ya. Baik saudara. Jadi di sini bangunlah rohani kita, manusia rohani kita dengan pertama adalah kita merenungkan firman-Nya ya, merenungkan firman Tuhan itu, dan yang kedua memperkatakan firman itu ya. Ketiga, apa yang sudah saudara terima kita bagikan kepada orang lain ya. Jadi tidak hanya diam, bagikan kepada keluargamu, bagikan kepada saudara seimanmu, bagikan kepada anak-anakmu, siapapun yang saudara jumpai bagikan. Jadi di mana firman kita semakin bertumbuh, semakin dewasa rohani ya. Itulah yang menjadikan hidup kita semakin lebih diberkati Tuhan, bahkan manusia dewasa rohani kita semakin terus bertumbuh dan berakar di dalam Tuhan, bahkan berbuah ya. Kalau kita sudah berbuah, ya kembali lagi tadi saya katakan, hidup kita sepanjang perjalanan kita itu Tuhan terus menyertai saudara dan saya. Baik, sebelum kita akhiri firman pada hari ini, kita akan bernyanyi